Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Ibu Neng Gustini SPD MPD selaku dosen mata kuliah bimbingan dan konseling, dan kepada teman-teman semua yang saya banggakan, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Tanti Fitri dengan NIM 12120101070, Prodi Manajemen Pendidikan Islam kelas 2E. Di sini izinkan saya menjelaskan sedikit materi mengenai bimbingan karir dan bimbingan jabatan. Mungkin langsung saja ke materi pertama. Pengertian bimbingan dan karir. Seperti yang sudah kita ketahui bahwa bimbingan merupakan suatu proses teknis yang teratur yang bertujuan untuk menolong individu dalam memilih penyelesaian yang cocok terhadap kesukaran atau masalah yang dihadapinya. Nah, bimbingan dapat diberikan kepada seorang individu atau sekumpulan individu. Ini berarti bimbingan dapat diberikan kepada siapa saja yang membutuhkan tanpa memandang umur. Dengan demikian, bidang gerak dari bimbingan bukan hanya pada anak-anak ataupun remaja, namun juga dapat mencakup orang dewasa. Lalu, pengertian karir. Ada beberapa pengertian. Yang pertama, karir adalah pekerjaan atau profesi. Itu menurut Hornby 1957. Lalu, kata karir berasal dari bahasa Belanda, karir, yang berarti perkembangan dan kemajuan dalam pekerjaan seseorang. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, karir diartikan sebagai perkembangan dan kemajuan baik pada kehidupan, pekerjaan, atau jabatan seseorang. Biasanya, pekerjaan yang dimaksud di sini adalah pekerjaan yang mendapatkan imbalan berupa gaji maupun uang. Nah, lalu karir adalah kebutuhan yang harus terus ditumbuhkan dalam diri seseorang tenaga kerja sehingga mampu mendorong kemauan kerjanya. Nah, pengembangan karir harus dilakukan melalui penumbuhan kebutuhan karir tenaga kerja agar menciptakan kondisi dan kesempatan pengembangan karir serta melakukan penyesuaian antara keduanya melalui berbagai mutasi personal. Sehingga, misalnya, apabila seseorang ingin mempunyai kemauan kerja yang tinggi, maka dia harus terus menumbuhkan dan memberikan menjadi kebutuhan, yakni karir itu pada dirinya sendiri. Contoh misalnya, seorang guru ingin mempunyai kemampuan yang baik, maka ia harus menumbuhkan etika atau aturan profesi keguruan itu sendiri dalam dirinya sebagai suatu kebutuhan. Nah, dari beberapa pengertian karir tadi dapat kita simpulkan bahwa karir adalah rangkaian sikap dan perilaku yang berkaitan dengan pengalaman dan aktivitas kerja dalam rentan waktu kehidupan seseorang dan rangkaian aktivitas kerja yang terus berkelanjutan. Dengan demikian, karir seorang individu itu melibatkan rangkaian pilihan dari berbagai macam kesempatan. Jika ditinjau dari sudut pandang organisasi, karir itu melibatkan proses di mana organisasi itu memperbaharui dirinya sendiri untuk menuju efektivitas karir yang merupakan batas di mana rangkaian dari sikap karir dan perilaku dapat memuaskan seorang individu. Contoh misalnya, dalam menjalankan proses perkuliahan, di mana itu merupakan pengalaman dan aktivitas kerja selama rentang waktu kehidupan dalam mencapai dunia karir yang terus berkelanjutan. Lalu apa sih pengertian bimbingan karir? Nah, ada tiga pengertian di sini. Ada tiga pengertian bimbingan karir di sini. Yang pertama, menurut Munandir. Menurut Munandir, bimbingan karir adalah proses membantu siswa atau konseli dalam hal memahami dirinya, lingkungannya, khususnya lingkungan berupa dunia kerja, menentukan pilihan kerja, dan akhirnya membantunya menyusun rencana untuk mewujudkan keputusan yang diambilnya. Lalu yang kedua, menurut Dewa Ketut Soekardi, bimbingan karir adalah bantuan layanan yang diberikan kepada individu-individu untuk memilih, menyiapkan, menyesuaikan, dan menetapkan dirinya dalam pekerjaan yang sesuai serta memperoleh kebahagiaan daripadanya. Lalu yang ketiga, menurut Hare, bimbingan karir adalah suatu program yang sistematik, proses-proses, teknik-teknik, atau layanan-layanan yang dimaksudkan untuk membantu individu dan berbuat atas pengenalan diri dan pengenalan kesempatan-kesempatan dalam pekerjaan,
pendidikan, dan waktu luang, serta mengembangkan keterampilan-keterampilan mengambil keputusan, sehingga yang bersangkutan dapat menciptakan dan mengelola perkembangan karirnya. Dari 3 pengertian tadi, dapat disimpulkan bahwa bimbingan karir adalah suatu proses usaha membantu siswa untuk mengenal potensi dirinya, seperti bakat, minat, kelebihan, dan kekurangannya, serta mampu memperkenalkan seluk-beluk dunia kerja dan berbagai jenis pekerjaan yang diminatinya sesuai dengan cita-cita siswa, sehingga siswa dapat menemukan pekerjaan yang tepat bagi dirinya. Lalu, apa sih tujuan dari bimbingan karir? Secara khusus, tujuan bimbingan karir di SMK atau di sekolah-sekolah adalah untuk membantu atau memfasilitasi perkembangan individu agar memiliki kemampuan-kemampuan sebagai berikut. Yang pertama, memahami dan menilai dirinya, terutama potensi dasar seperti bakat, minat, sikap, cita-cita, dan kecakapan yang terkait dengan dunia kerja yang akan dimasukinya kelak. Keberhasilan dalam suatu karir itu dipengaruhi oleh kemampuan individu memahami dan menilai potensi dasar yang dimilikinya. Oleh sebab itu, setiap siswa perlu dibantu untuk memahami potensi dasar dirinya, supaya siswa bisa menentukan pilihan dan mengambil keputusan yang sesuai dengan dunia kerja pilihannya tersebut. Lalu yang kedua, menyadari dan memahami nilai-nilai yang ada pada diri dan masyarakatnya, sehingga menumbuhkan sikap positif terhadap dunia kerja. Yang ketiga, yaitu mengetahui lingkungan pekerjaan, maksudnya yang berhubungan dengan potensi dirinya, serta memahami jenis-jenis pendidikan dan pelatihan yang diperlukan untuk mengembangkan karir dalam bidang pekerjaan tertentu. Nah, melalui pengetahuan dan pemahaman individu, melalui pengetahuan dan pemahaman ini, individu itu terdorong untuk membentuk identitas karir dengan cara mengenali ciri-ciri pekerjaan, lingkungan pekerjaan, persyaratan yang dituntut dalam pekerjaan tersebut, prospek kerja, dan kesejahteraan kerja. Yang keempat, menemukan dan dapat mengatasi hambatan-hambatan yang disebabkan oleh faktor diri dan lingkungannya. Yang kelima, merencanakan masa depan. Maksudnya, merancang kehidupan secara rasional untuk memperoleh peran-peran yang sesuai dengan kemampuan, minat, dan kondisi kehidupan sosial ekonomi. Yang keenam, membentuk pola-pola karir. Maksudnya, kecenderungan arah karir. Contoh misalnya, seorang siswa bercita-cita menjadi pemandu wisata. Nah, oleh karena itu, dia itu harus senantiasa mengarahkan dirinya kepada kegiatan-kegiatan yang memang berhubungan dengan karir kepariwisataannya. Lalu, proses bimbingan karir. Prinsip bimbingan karir. Ada beberapa prinsip bimbingan karir. Di sini saya mengambil menurut Ahmad Sudrajat. Bimbingan karir yang pertama, bimbingan karir ditujukan bagi semua individu. Ini berarti bimbingan karir itu diberikan kepada semua individu atau peserta didik, baik itu yang bermasalah ataupun yang tidak bermasalah, entah itu pria atau wanita, entah itu anak-anak, remaja, ataupun orang dewasa. Dengan demikian, bimbingan karir itu merupakan suatu proses bantuan atau layanan yang berkelanjutan dalam seluruh perjalanan hidup seseorang. Jadi, bimbingan karir itu bukan merupakan peristiwa yang terpilah satu sama lainnya. Yang kedua, yaitu bimbingan karir merupakan bantuan yang diberikan kepada individu yang sedang dalam proses berkembang. Dengan demikian, ciri-ciri dan tugas-tugas perkembangan pada tahap tertentu hendaknya dijadikan dasar pertimbangan dalam setiap kegiatan bimbingan karir. Yang ketiga, bimbingan karir bersifat individual. Setiap individu itu bersifat unik, memiliki sifat yang unik dan berbeda satu sama lainnya. Nah, melalui bimbingan ini, individu itu dibantu untuk memaksimalkan perkembangan dengan keunikannya sendiri. Yang keempat, bimbingan karir menekankan hal yang positif. Dalam kenyataannya, banyak individu yang berpikir bahwa bimbingan karir itu dipandang sebagai satu cara yang menekan aspirasi.
sangat berbeda dengan yang sebenarnya, bahwa sebenarnya bimbingan karir itu adalah proses bantuan yang menekankan pengembangan kekuatan dalam diri dan kesuksesan. Karena bimbingan karir itu adalah cara membangun pandangan yang positif terhadap diri sendiri, memberikan dorongan dan peluang untuk berkembang. Yang kelima, bimbingan karir merupakan usaha bersama. Bimbingan karir itu bukan hanya tugas konselor saja, tapi juga tugas guru dan kepala sekolah. Guru, kepala sekolah, konselor itu merupakan tim kerja yang terlibat dalam proses bimbingan karir. Proses bimbingan karir akan berlangsung lebih efektif jika misalnya ada upaya kerjasama antar personel sekolah dan dibantu dengan personel dari luar sekolah, contohnya seperti orang tua siswa ataupun para spesialis. Lalu yang keenam, pengambilan keputusan merupakan hal yang esensial dalam bimbingan karir. Bimbingan karir itu diarahkan untuk membantu individu agar dapat melakukan pilihan dan mengambil keputusan karirnya. Bimbingan karir itu berperan untuk memberikan informasi dan nasihat kepada individu. Hal itu sangat penting dalam mengambil keputusan karirnya. Kehidupan karir individu diarahkan oleh tujuan karirnya, dan bimbingan karir memfasilitasi individu untuk mempertimbangkan dan menyempurnakan tujuan karir melalui pengambilan keputusan yang tepat dan bertanggung jawab atas keputusan tersebut. Lalu yang terakhir, bimbingan karir berlangsung dalam berbagai latar kehidupan. Nah, pemberian layanan bimbingan karir itu bukan hanya berlangsung di sekolah, tapi juga di lingkungan perusahaan, keluarga, lembaga pemerintah, lembaga swasta, dan bahkan masyarakat. Nah, juga bidang layanan bimbingan karir itu juga bersifat multi aspek. Contohnya, meliputi aspek pribadi, sosial, dan pendidikan yang terkait dengan karirnya. Setelah kita tadi mengetahui bimbingan karir, sekarang kita masuk ke materi bimbingan jabatan. Apa sih pengertian dari bimbingan jabatan? Bimbingan jabatan adalah proses membantu seseorang dalam pemilihan jabatan dan pemilihan keterampilan. Bimbingan jabatan ini maksudnya dengan tujuan memenuhi atau menumbuhkan karakteristik individu yang pada akhirnya mampu menentukan pilihan karirnya secara tepat. Setiap manusia itu memiliki karakteristik dan potensinya masing-masing. Demikian juga tiap jabatan. Oleh karena itu, dengan adanya bimbingan jabatan, itu untuk menghindari atau mengatasi kesulitan dalam kehidupan yang berkaitan dengan pemilihan pekerjaan atau karir. Lalu apa tujuan bimbingan jabatan? Ada dua tujuan bimbingan jabatan di sini. Yang pertama, untuk memberikan pengetahuan dan pemahaman kepada seseorang mengenai potensi diri yang meliputi kecerdasan, bakat, minat, kepribadian, baik kelebihan maupun kekurangannya. Yang kedua, untuk menentukan jalan keluar dari permasalahan-permasalahan sehingga dapat memilih jabatan yang sesuai dengan dirinya. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila terdapat banyak kesalahan dan sampai jumpa di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.